Baik, anak-anakku sekalian, selamat datang kembali di kelas Pak San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 1 di kelas 5, subtema 1. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 2-nya. Ya, kita lihat bukunya. Nah, ini tema 1 di kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Ya, pada video sebelumnya sudah kita bahas pembelajaran 1. Ya. Jadi ini pembelajaran 1 sudah kita bahas dan sekarang kita akan membahas pembelajaran 2. Nah, ini pembelajaran 2-nya. Di pembelajaran 2 ini kita lihat ada si Edo ya di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, di situ ada penjelasan Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Jadi sama-sama suka wortel. Kalian juga pasti suka wortel. Ya, sangat nikmat dan baik buat kesehatan kita. Oke, apa yang menjadi target dari pelajaran di pembelajaran yang kedua ini? Ya, sebenarnya ada 3 target utama. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada SBDP. Nah, hanya saja untuk bahasa Indonesia dan IPA itu sama seperti di pembelajaran 1. Kalau kalian sudah memahami pelajaran 1, maka gampang di sini, ya. Nah, di pembelajaran 2 ini ada tambahan target untuk SBDP, seni budaya dan prakarya, ya. Di mana di sini diharapkan kamu bisa memahami gambar cerita dan tentunya nanti juga bisa membuat gambar cerita. Makanya di sini ya kamu diminta untuk mengamati ya di pembelajaran 2 ini. Ayo amati. Apa yang kamu amati? Ini dia. Ada rangkaian gambar cerita. Ya, kamu lihat di sini ya ada Pak Rudi. Ini gambar pertamanya ya. Nah, kalian lihat ya. Kemudian Pak Rudi di situ mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Ya, kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kamu lihat. Ya. Jadi ada gambar, ada cerita. Nah, kemudian pada gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Ya, memberi makan kelinci. Kemudian mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel, semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ya, nah itu. Jadi ada gambar, ada cerita, dan cerita sesuai dengan gambarnya. Nah, kemudian ada gambar lagi, Edo senang sekali. Ya, kelihatan dari ekspresinya ya. Senang sekali. Edo tertawa, kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, ya ini gambar berikutnya, ya tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, ini adalah rangkaian gambar cerita, ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan pada halaman berikutnya. Gambar cerita
merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Ya. Jadi bisa satu gambar, lalu ada ceritanya. Ya. Bisa dari dua gambar, ada ceritanya. Gambar satu nyambung ke gambar dua. Bisa juga 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar atau lebih. Ya, bahkan bisa banyak sekali seperti komik. Ya. Nah, itu ya gambar cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi gambar itu mengilustrasikan, ya, menggambarkan cerita yang diceritakan. Ya, jadi apa itu gambar ilustrasi? Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, ya, gambar ini bisa dibedakan menjadi 2 macam. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Ya. Nah, tentunya penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ya. Ada banyak sekali gambar ilustrasi, diantaranya cerita bergambar, ya, komik, pamflet, cover, kartun, karikatur, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini diharapkan nanti kamu bisa berlatih, ya, berlatih meningkatkan keterampilan kamu dalam menggambar. Jadi buatlah sebuah gambar ilustrasi. Ya. Apa langkah-langkahnya? Di sini ada langkah-langkah. Ya, pertama kamu punya gagasan dulu, ide. Ya, kalau nggak ada gagasan nanti bingung mau gambar apa. Ya. Nah, gagasan ini bisa bersumber dari bacaan. Ya. Nah, setelah menentukan gagasan, tentukan adegan-adegan yang akan digambar, siapa saja tokohnya, ya. Jadi di sini nih, setelah menentukan gagasan, ya, tentukanlah adegan-adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, kemudian bagaimana suasananya, ya, dan apa media yang akan digunakan. Itu baru rencana, ya. Jadi kamu bikin rencana dulu. Dalam pikiran kamu ada ide. Nah, lalu ide dalam pikiran kamu itu kamu tuangkan dalam bentuk sketsa dulu nih, ya. Sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa itu adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan tadi. Kamu udah punya ide, kamu coba gambar-gambar, ya, ide kamu itu. Nah, bikin sketsanya harus hati-hati, ya. Hati-hatinya apa? Tata letaknya diperhatikan, ukuran objeknya diperhatikan. Ya, tadi ada adegan-adegan gambarnya juga harus kamu perhatikan. Posisi tokohnya, ya, suasananya. Nah, itu juga harus kamu perhatikan. Nah, nanti setelah sketsanya selesai, baru masuk tahap ketiga, yaitu pewarnaan. Ya, jadi langkah-langkah membuat gambar ilustrasi itu pertama kamu punya gagasan dulu, ide dalam pikiran kamu. Kemudian ide dalam pikiran kamu itu kamu tuangkan dalam bentuk rancangan gambar atau sketsa. Nah, terakhir sketsa itu kamu warnai. Ya, gampang. Kamu pasti bisa bikin. Oke? Nah, kemudian kita lanjut. Media gambar, ya. Media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar apa saja. Nah, pertama, media untuk alas gambar kamu. Ya. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Ya, ini bisa berupa kanvas. Ya, mungkin agak mahal lah ya. Kamu bisa pada kain, ya, menggambar pada kain. Bisa pada kertas. Nah, ini yang mudah nih.
kertas gambar, ya. Bisa ukuran kecil, bisa ukuran besar, A3, lalu kamu potong-potong nanti juga boleh, ya. Kalau mau gambarnya menjadi beberapa halaman, ya. Bisa juga kamu menggambar pada kaca, ya, atau menggambar pada komputer, ya. Jadi itu adalah tempat kamu menggambar. Itu adalah media alas gambar, ya. Nah, kemudian yang kedua, media pewarna. Media pewarna ini ya macam-macam, bisa pensil warna, ya. Kemudian ini juga macam-macam, ada yang mengandung lilin, ya, warnanya juga macam-macam. Bisa juga cat air, bisa juga cat minyak dan lain-lain sebagainya. Ya, itu media pewarna. Nah, nanti diharapkan kamu bisa membuat sebuah gambar ilustrasi, ya, gambar ilustrasi. Pertama kamu cari idenya dulu, ya. Temanya apa? Temanya ini, hewan kesayanganku. Jadi kamu bikin sebuah gambar ilustrasi, ya. Nah, satu gambar aja nggak apa-apa, satu gambar, ya. Nah, kemudian kamu ceritakan, ya, kamu ceritakan gambar itu, maka dia akan menjadi gambar cerita, ya. Nah, di sini ada contoh, ya, ada contoh, gambarnya sudah ada, kamu tinggal menceritakan gambar itu. Nah, tentunya dalam hal ini kamu harus perhatikan gambarnya baik-baik. Misalnya di gambar 1 ada induk kelinci, ada anak kelincinya warnanya apa saja, dia ngapain ini, ya. Kemudian induknya ngapain, sayang sekali sama anaknya. Nah, kamu ceritain di sini. Ya, gambar kedua, kamu lihat ada kelinci lagi sedang makan wortel, di mana, kamu ceritain. Ceritakan, ya, rangkaian gambar ilustrasi ini sesuai dengan pemahaman kamu, pengamatan kamu. Kalau pengamatan kamu jeli, banyak yang bisa kamu lihat dari gambar itu, maka banyak yang bisa kamu ceritakan. Ya, dan ini gambar yang ketiga yang bisa kamu ceritakan. Ini untuk mencoba. Sebelum kamu membuat sendiri gambar ilustrasi. Ya, gambar di atas tadi ingat temanya adalah hewan kesayanganku. Ya, bebas kamu hewan kesayangannya apa? Kura-kura, nggak apa-apa. Kamu gambar kura-kura berarti nanti. Ya, ayam, ya udah, silahkan saja. Ya, kamu suka kucing, ya gambarkan, lalu ceritakan. Ya, itu yang terkait dengan pembelajaran 2, pelajaran SBDP, di mana kamu diharapkan bisa memahami gambar cerita dan membuat gambar cerita. Ya. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan pelajaran IPA, ya, di pembelajaran 2 ini. Ya, di sini masih tentang alat gerak dan fungsinya. Ya, alat gerak dan fungsinya. Di sini ada contoh ikan. Apa sih organ gerak ikan itu? Ya, dan fungsinya buat apa? Ya, kamu perhatikan ikan baik-baik. Lihat gerakannya. Apa yang membuat ikan itu bergerak? Apa alat geraknya? Ya, di sini. Kemudian apa fungsi dari organ gerak tadi? Kemudian katak, ya, kamu lihat katak punya apa saja, untuk apa, ya, punya kaki misalnya buat apa, burung, ya, punya sayap buat apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah, kemudian di sini ada diminta kamu berkreasi. Kreasi ini masih terkait pelajaran IPA, yaitu di sini untuk pelajaran IPA ada keterampilan membuat
model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Ya. Nah, apa langkah-langkah kerjanya? Pertama, kamu siapin dulu alat dan bahan. Alat dan bahannya nih, karton, ya, atau kardus tebal, ya, karton tebal atau kardus, ya, yang bekas-bekas nggak apa-apa, bekas kardus Indomie atau apa dan sebagainya tuh, ya. Kemudian gunting, ya, pensil, penghapus, penggaris, ya. Kemudian gambarlah pola pada kertas, ya, kertas tadi kamu bikin polanya. Nah, polanya itu apa? Polanya bagian-bagian tubuh hewan, ya, bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Ya, misalnya ada bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Nah, ada contohnya di bawah nih sebenarnya. Ya, contoh. Ini contoh untuk kalau kamu ingin menggambar kuda, ya, membuat model kuda. Ya, jadi ini ada badan, ya, badan dan kepala nih, ya. Buat di karton, nanti dipotong, ya, dipotong di sini, ya, dipotong. Nah, terus ini juga ada sayatan di sini, ada sayatan di sini. Nah, terus ada kaki, ya, ada ekor. Nah, kemudian di sini kayaknya nih juga kayaknya ini Pegasus, ya. Nah, ini kayak model tanduk begini, nanti diselipin di sini. Nah, selipin. Terus kaki, bagaimana nyelipin kaki di sini? Ya, caranya gimana? Nih, pakai alat bantu ini. Jadi ini diselipin dulu di sini, yang tengah sini, ya, selipin. Berarti dia menjadi ada sisi ini untuk kaki yang depan, ya, kiri dan kanan. Ya, nah ini yang belakang, ya bisa nih selipin di sini dulu. Ini yang tengahnya ini selipin, ya. Kemudian ini nanti buat nyelipin kaki yang belakang, kiri dan kanan. Ya, nih, ini bikin dua, satu untuk depan, dua pasang, ya. Jadi dua depan, dua belakang. Nanti nyelipinnya di sini. Nah, terus ini buat apa? Ini buat ekor, ya. Ini diselipin di sini. Nanti yang ekornya diselipin di sini. Nanti kamu coba, ya. Ini contoh saja. Kamu bisa merancang model sederhana dari organ gerak hewan yang lain, kucing misalnya, ya. Konsepnya sama. Buat kakinya ada ini nih, ya, untuk kaki depan dan kaki belakang. Buat ekornya juga ada seperti ini, ya. Nanti bentuk ekornya, ya, ekor kucing, badannya juga badan kucing dengan kepala kucing dan sebagainya, ya. Nah, itu tugas kamu di pembelajaran 2 ini untuk IPA, ya. Nah, selain SBDP, IPA, ya, ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya masih menentukan pokok pikiran. Ya, ini ada teks, bacaan, ya. Nah, tentukan ide pokoknya, tentukan kalimat pengembangnya, ya. Masih ingat kan apa ide pokok, apa kalimat pengembang? Ya. Kalau lupa, lihat lagi video sebelumnya. Oke? Nah, terus terakhir seperti biasa untuk setiap pembelajaran, coba deh kamu renungkan, ya. Nah, apa yang kamu renungkan sekarang? Nah, buat karangan singkat, ya, dengan ide-ide pokok berikut. Paragraf satunya, ya, paragraf satunya ini. Aku mempunyai hewan kesayangan. Ya, ini
sebagai paragraf 1, ide pokoknya, lalu kamu kembangkan apa hewan kesayangan kamu itu, ya. Nah, kemudian mengapa kamu sayang dengan hewan kamu itu, ya. Terus paragraf yang kedua, ya, ini ide pokoknya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Main apa aja, di mana, ya. Apa yang kamu lakukan dalam permainan itu dengan hewan kamu, dengan hewan kesayangan kamu. Nah, paragraf 3-nya, aku rajin memberinya makan. Ya, kapan ngasih makannya? Ya, makanannya apa saja? Ya, dapat dari mana? Beli di mana? Ya, nah, kamu jelaskan di paragraf ke-3, ada kalimat-kalimat pengembang dari ide pokok ini. Dan kemudian aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Kamu jelasin lagi, ya, dengan apa kamu membersihkannya, ya, sabunnya apa, dimandikannya bagaimana, apakah perlu disisir, kandangnya juga, ya, disikat, disiram, dan sebagainya. Oke, itu yang harus kamu lakukan di pembelajaran 2 ini. Nah, kemudian ada kerjasama juga dengan orang tua, seperti biasa, ya. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar, tunjukkan hasil gambarmu itu kepada orang tuamu, ya. Kemudian tanyakan pendapat orang tuamu tentang gambar kamu itu. Tulis pendapat orang tuamu itu pada kolom berikut ini, ya. Bapak kira itu yang bisa kita bahas pada pembelajaran 2, ya. Tema 1 di kelas 5. Ya. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.